Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kami akan menyajikan kabar baik ya terkait dengan tata cara pemilihan jenis seleksi ya. Jadi di sini kami akan membahas bagaimana tata cara pemilihan jenis seleksi untuk kategori pelamar prioritas, kemudian pelamar kebutuhan khusus atau P2 dan P3 Bapak Ibu ya. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah memilih jenis seleksi. Tapi sebelum kita lanjut Bapak Ibu ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Nah, ini terkait dengan langkah-langkah memilih jenis seleksi Bapak Ibu guru ya. Nah, di sini bagi pelamar prioritas atau kita kenal dengan P1 Bapak Ibu ya. Jadi bagi pelamar prioritas Bapak Ibu memilih jenis seleksi P3K Guru ya. Jadi Bapak Ibu pelamar prioritas pilih jenis seleksi P3K Guru Bapak Ibu ya. Ingat ya. Jadi jenis seleksi yang Bapak Ibu pilih adalah P3K Guru bagi guru LOS PG. Nah, tampilannya seperti ini. Anda akan mendaftar P3K Guru, status prioritas, kebutuhan khusus, XTHK 2, instansinya ini, jenis seleksi tidak ditemukan. Apakah Anda sudah memiliki sertifikat pendidik? Kalau tidak, biarkan saja. Prodi pada Podik bahasa Inggris, pendidikan pilih pendidikan, jabatan ahli pertama Bapak Ibu pilih ya. Nah, seperti itu ya. Setelah itu, klik selanjutnya. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu, verifikasi sertifikat pendidik Anda dengan sudah jika tidak didapodik. Pilih pendidikan dan jabatan dilamar. Pilih apakah Anda masuk pada XTHK 2 atau tidak. Jika instansi tidak membuka formasi untuk jabatan yang Anda pilih, muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada instansi dipilih akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi apa ya Bapak Ibu? Mohon maaf, instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Ini momok yang menakutkan sekali ya. Jadi ini adalah pertanda kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pendaftaran lagi. Kalau misalkan muncul keterangan mohon maaf instansi tidak membuka formasi jabatan yang Anda dapat pilih. Wow, kalau misalkan seperti itu ya. Jadi di sini munculkan keterangan tadi. Nah, pilih pendidikan jabatan dilamar, pilih apakah Anda masuk XTHK 2 atau tidak. Jika instansi tidak membuka formasi untuk jabatan yang Anda pilih, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi misalkan instansi tidak membuka jabatan yang Anda pilih, artinya formasi yang Bapak Ibu pilih itu daerahnya tidak membuka, maka nantinya akan muncul keterangan seperti ini. Mohon maaf, instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan kunjungi helpdesk ya. Wow, jadi ini tanda apabila Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan ya. Jadi otomatis Bapak Ibu tidak lolos kalau posisi seperti ini ya. Kecuali kalau turun prioritas, tapi itu pun tipis sih harapan sebenarnya teman-teman ya. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Nah, jadi logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini pada saat Bapak Ibu anggaplah Bapak Ibu ada THK 2, pilih apakah Anda masuk THK 2 atau tidak. Nah, di poin kelima di sini dikatakan jika instansi tidak membuka formasi untuk jabatan yang Anda pilih, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, itu adalah pertanda ya. Pertanda Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan. Seperti itu ya. Jadi kalau muncul keterangan seperti ini, maka Bapak Ibu tidak dapat melanjutkan pendaftaran ya. Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Seperti itu kira-kira ya.
Nah, kemudian di sini dikatakan untuk pelamar kebutuhan khusus ya, XTHK2 dan non ASN, lakukanlah langkah yang sama dengan langkah-langkah di atas dan mendaftar pada jadwal tahap pertama Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk pelamar umum mendaftar pada jadwal tahap kedua dengan memilih sisa formasi yang masih tersedia ya. Nah, jadi intinya seperti ini. Jadi untuk pelamar kebutuhan khusus baik XTHK2 dan non ASN, lakukanlah langkah yang sama dengan langkah-langkah di atas dan mendaftar pada jadwal tahap pertama. Sedangkan untuk pelamar umum itu mendaftar pada jadwal tahap kedua Bapak Ibu dengan memilih sisa formasi yang masih tersedia. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini formasi pada tahapan ketiga mendaftar formasi, pelamar diminta untuk melengkapi data pendidikan, lokasi dan jabatan akan dilamar. Setelah data terisi, pelamar mengisikan kode CAPTCHA lalu memilih tombol selanjutnya. Nah, ini ya mendaftar formasi nantinya kira-kira ini jenis seleksi instansinya pemerintah Kabupaten Lombok, jenis formasi umum, pendidikan S1 PGSD, kemudian nomor ijazah ini dan tahun lulus. Setelah itu Bapak Ibu tekan tombol selanjutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi nantinya Bapak Ibu akan mengisi data riwayat ya, data riwayat. Nah, ini diisi semua Bapak Ibu. Tapi untuk pelamar apa Bapak Ibu ya, untuk pelamar kebutuhan khusus atau guru yang sudah mendaftar di P3K sebelumnya dan istilahnya sudah apa Bapak Ibu ya? Sudah mendaftar lah ya. Nah, maka Bapak Ibu tidak perlu mengunggah dokumen ya. Nah, di sini dikatakan unggah dokumen merupakan tahapan kelima dari proses pendaftaran P3K 2022. Pada tahap ini pelamar diminta untuk mengunggah seluruh dokumen sesuai dipersyaratkan oleh instansi yang dilamar. Untuk P3K guru, dokumen terdapat 5 dokumen yang harus diunggah. 4 dokumen adalah dokumen yang wajib diunggah, antara lain KTP, kemudian surat keterangan, Dukcapil ya, bukti identitas dan lain-lain sebagainya. Sedangkan di sini ada catatan ya untuk pelamar prioritas ya. Untuk pelamar prioritas tidak perlu mengunggah dokumen. Dokumen yang digunakan adalah dokumen yang telah diunggah pada saat seleksi P3K guru tahun 2021. Pelamar prioritas 1 langsung masuk langkah ke-7. Sedangkan kalau pelamar P2 dan P3 Bapak Ibu tetap wajib mengunggah dokumen. Ingat ya. Nah, jadi ada 5 dokumen yang wajib diunggah oleh pelamar P2 dan P3. Yang tidak mengunggah dokumen itu adalah pelamar prioritas atau guru lulus passing grade. Itu akan langsung masuk ke langkah ke-7 atau masuk di tahapan resume ya. Nah, kemudian di sini pelamar dapat mengunggah dokumen dipersyaratkan dengan memilih jenis unggah. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Pelamar prioritas tidak perlu mengunggah dokumen. Jadi yang tidak perlu mengunggah dokumen itu adalah guru lulus passing grade. Sedangkan yang pelamar berkebutuhan khusus XTHK2 dan pelamar guru non ASN masa kerja 3 tahun ke atas yang terdata di Dapodik atau dikenal dengan istilah P3 itu tetap harus mengunggah dokumen karena bukan termasuk pelamar prioritas, karena di P3K 2023 yang dikatakan pelamar prioritas berarti yang sudah lulus passing grade. Seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi tidak perlu mengunggah dokumen. Dokumen yang digunakan adalah dokumen yang telah diunggah pada seleksi P3K guru tahun 2021. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang harus diperhatikan terkait dengan tata cara pendaftaran P3K guru untuk pelamar prioritas 1, 2, 3 ya. Dan guru-guru yang sudah memiliki akun SSCSN sebelumnya, atau cara pemilihan jenis seleksi ya, pemilihan jenis seleksi untuk P3K guru ya, untuk P2 dan P3 serta P1. Oke, sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.